Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tubagus Putra Ashara dengan NIM 60703240066. Di sini saya ketua kelompok dari kelompok 7 di tugas besar akuntansi biaya kelas 4803. Di sini saya kedapatan pembagian untuk pertama membuat studi kasus dan yang kedua melakukan perhitungan dari studi kasus. Kita langsung masuk saja. Di sini untuk anggotanya, kami terdiri dari 4 anggota, saya sendiri, Tubagus Putra, kemudian ada Hasna Sumayah, Bunga Ramadhani Sudana, dan M. Zikratul Fikri. Oke, kemudian untuk perintah soal dari kelompok 7 di kelas 4803, yang pertama kita disuruh untuk membuat studi kasus dengan perhitungan produksi dan pelaporan. Dengan ketentuan datanya adalah yang pertama nanti nilai biaya overhead pabrik yaitu harus 39.550, kemudian harga pokok penjualan atau COGS-nya harus 72.530, dan kemudian laba bersih operasionalnya 100.850.000. Kemudian kita akan melakukan perhitungan di Excel. Nanti yang dilampirkan di sini adalah screenshotannya, dan untuk file Excel nanti dilampirkan juga. Untuk perhitungannya di sini ada yang pertama net purchase, biaya bahan baku, BOP, biaya produksi, COGM, COGS, dan juga gross profit. Untuk laporan di sini ada laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, dan laporan laba atau rugi. Maaf, salah. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk job desk-nya ada 5. Jadi kita membagi job desk di sini ada 5 kami tentukan. Yang pertama membuat studi kasus, yang kedua perhitungan, yang ketiga laporan COGM, yang keempat COGS, dan yang kelima laporan laba rugi. Untuk pembuatan studi kasus dan perhitungan itu dihandle oleh saya sendiri, itu bagus. Dan kemudian untuk laporan COGM itu dihandle oleh Hasna Sumayah, laporan COGS dihandle oleh Bunga Ramadhani, dan laporan laba rugi dihandle oleh M. Zikratul Fikri. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Untuk yang lain, untuk pembahasan 3, 4, dan 5 nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kita langsung lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu pembuatan studi kasus. Di sini agar kita bisa mendapatkan ketentuan data yang tadi sudah diperintahkan, seperti nilai total BOP-nya 39.550.000, kemudian nilai harga pokok penjualan 72.530.000, dan nilai laba bersih operasionalnya 100.850.000. Di sini saya membuat studi kasus dengan nama PT Adhari Telkom Indonesia. Di sini adalah data dummy ya. Jadi ini adalah kegiatan proses produksi bulan Desember 2025 di PT Adhari Telkom Indonesia. Di sini mulai dari persediaannya ada material, work in process, dan finish good. Kemudian dimulai dari awal 1 Desember dan diakhiri di 31 Desember. Kemudian ada komponen-komponen lainnya seperti pembelian bahan baku, ongkos pembelian, retur pembelian, potongan pembelian, dan ada juga BTKL, biaya tenaga kerja tidak langsung, BTKTL, biaya bahan penolong, BOP lainnya, dan biaya pensucian mesin pabrik yang nanti akan masuk ke nilai BOP gitu. Jadi ini kalau kita totalkan 8 juta, kemudian 10 juta, 550 gitu. Itu akan ketemu nilainya 39.550.000. Jadi 11.500 tambah 9.500 tambah 10.550 tambah 8 juta ya, dari BTKTL sampai biaya pensucian pabrik. Kemudian ada biaya pemasaran, kemudian biaya iklan, ini nanti untuk mengurangi di biaya operasionalnya. Kemudian ada penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Nah, dari data ini nanti akan kita gunakan untuk perhitungan, di mana perhitungan ini nanti harus sesuai dengan ketentuan yang Ibu tadi berikan. Nilai total BOP-nya sekian, harga pokok penjualan sekian, dan laba bersih operasionalnya sekian. Kita langsung masuk lagi untuk mempercepat. Oke, karena tadi sudah dibuat studi kasusnya, maka kita akan masuk ke perhitungan. Perhitungan yang pertama adalah net purchase. Di sini net purchase kan diambil yang pertama dari pembelian bahan baku, biaya angkut pembelian atau ongkos pembelian tadi, kemudian retur pembelian bahan baku, dan potongan pembelian bahan baku. Ini ya. Jadi nominalnya kita masukkan aja. Kalau di Excel itu saya cukup pakai sama dengan, terus saya tarik ke sini gitu. Jadi maka totalnya 17.980.000. Jangan lupa kalau retur dan potongan itu kan kalau kita tulis manual di dalam kurung. Nah, kalau di sini itu dikasih strip supaya dia jadi negatif.
Kemudian untuk perhitungan BBB itu menggunakan persediaan bahan baku awal alias material awal dan material akhir. Nah, dikurangi material akhir. Nah, untuk pembelian bersihnya kan tadi sudah diketahui 17.980, kita langsung tarik aja datanya. Jadi sama dengan ke atasnya. Kalau di Excel, nanti mungkin bisa dicek sama ibu sendiri. Kemudian untuk perhitungan biaya overhead pabrik di sini ada 4 komponen. Jadi nanti kalau emang kebetulan saya di sini untuk yang kalimat pabrik itu cuma ada kata pabrik itu cuma ada biaya pencucian mesin pabrik gitu. Kalau mungkin nanti study case lain beda gitu. Jadi sini ada BTKTL ya kan, BTKTL, terus BOP lainnya, terus biaya pencucian mesin pabrik dan biaya bahan penolong. Kita masukkan semua dan maka totalnya adalah BOP ini 39.550.000. Nah, di sini saya berikan tanda hijau supaya ini memastikan bahwa ini tuh sudah sesuai dengan ketentuan data, dan di sini saya lampirkan kembali nilai total BOP-nya 39.550. Jadi ketentuan data pertama sudah selesai. Sudah sesuai. Kemudian kita masuk ke perhitungan biaya produksi. Karena tadi urutannya setelah BOP biaya produksi, di sini biaya produksi dari 3 elemen yaitu BBB, BTKL dan juga BOP. Nah, BOP kan sudah diketahui, kita langsung tarik aja. BBB juga kita tadi sudah ketahui, kita tarik juga. Nah, kalau BTKL kan tadi emang nggak pakai perhitungan, tapi udah ada di sini. Kita langsung masukin aja 12 juta ke sebelah sini. Nah, kemudian kita sum aja, kita total, boleh sum boleh subtotal, hasilnya 71. Kemudian untuk perhitungan harga pokok produksi atau COGM setelah tadi biaya produksi ya. Jadi biaya produksi ini nanti akan digunakan di perhitungan COGM. Yang pertama akan menggunakan BDP awal atau bisa kita sebut dengan bahasa Inggrisnya itu WIP awal, work in process awal, yaitu 9 juta di awal Desember. Kemudian kita masukkan biaya produksinya tadi 71.530. Nah, kemudian kita kurangi gitu. Kita kurangi dengan work in process akhir, di mana di sini work in process akhirnya adalah 10 juta. Maka kita di sini masukkan strip terlebih dahulu, baru sama dengan ke 10 juta yang di situ. Nah, maka kita langsung sum aja, dia akan otomatis mengurangi 10 juta gitu. Jadi kita nggak perlu rumusnya tuh sama dengan ke 9 tambah 71 kurang 10 gitu, nggak perlu. Jadi kita bisa tahu oh ini negatif, jadi dia emang dikurangi. Kita lanjut ke COGS. COGS itu sama mirip dengan COGM, cuma mirip ininya aja, apa sih, dia tuh ada awal ada akhir gitu. Jadi kalau di COGS ini dia pakai produksi jadi awal alias finish good awal bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ada finish good akhir juga, dan hasil dari COGM tadi kita gunakan untuk menambah nilai yang ada di COGS. Jadi finish good awal ditambah COGM dikurangi finish good akhir. Jadi contoh di sini 11 juta finish good awalnya, harga pokok produksi atau COGM-nya 70.530 ya kan? Berarti hasilnya 81.530. Kemudian 81.530 kita kurangi dengan 9 juta finish good akhir yang ini. Nah, maka akan ketemu hasilnya 72.530. Nah, kembali saya hijaukan di sini karena yang dicari adalah nilai harga pokok penjualan atau perhitungan dari COGS. Maka hasilnya sudah sesuai, yaitu 72.530. Nah, yang terakhir adalah nilai laba bersihnya 100.850.000. Kita harus cari nih dengan urutannya. Tadi kan ada gross profit, tapi selain gross profit ini kan nanti kita bakal ngitung penjualan bersih, kemudian ngitung laba bersihnya gitu. Kemudian kita langsung masuk aja ke gross profit, di mana di sini untuk penjualan bersihnya itu kita harus cari dulu gitu. Nah, perhitungannya di bawahnya. Untuk perhitungan penjualan bersih kita ambil dari penjualan tadi ya, penjualan, kemudian dikurangi retur dan dikurangi potongan. Maka hasilnya adalah 181 juta. Nih ya, 190 juta dikurangi 5 juta dikurangi 4 juta. Kemudian untuk setelah ketemu kita masukkan ke atas. Untuk COGS tadi itu sebagai pengurang di gross profit atau laba kotor ini. Jadi akan ketemu hasilnya tadi 72 kita tarik ke bawah tapi kita jadi minus, jadi negatif. Kemudian 181 juta kita masukkan ke atas. Maka ketemu hasilnya 108.470. Tapi ini belum dikurangi dengan ada nih namanya biaya pemasaran dan biaya iklan. Maka kita harus menghitung juga dengan biaya operasionalnya gitu. Kemudian di sini ada perhitungan laba bersih atau rugi bersih di gross profit. Laba bersih atau rugi bersih gitu ya. Maaf.
Jadi di sini gross profitnya kita masukkan lagi tadi ya. Gross profitnya kan 108.470. Kemudian kita masukkan komponen-komponen biaya operasional. Kebetulan di sini saya nggak ada biaya administrasi dan umum. Saya di sini adanya biaya pemasaran dan biaya iklan. Biaya pemasarannya 4.500.000. Kemudian biaya iklannya 3.120.000. Nah, kemudian kita totalkan tapi dia sebagai pengurang gitu. Dengan cara kalau di rumus saya ingatnya tuh sama dengan min strip ya, strip sum yang dua ini. Sum dua ini tutup kurung. Nah, maka hasilnya 7.620 negatif 7.620.000 rupiah. Nah, nanti di sini langsung aja kita sum aja dari atas sampai bawah. Nggak apa-apa ini kolomnya ikut kena sum. Nah, 108.470.000 dikurangi 7.620.000, maka akan ketemu hasilnya 100.850.000 untuk laba bersih setelah dikurangi dengan operasional. Nah, jadi di sini nilai laba bersih operasionalnya 100.850.000 sudah sesuai dan sudah saya tandakan dengan warna hijau. Gitu. Nah, itu tadi untuk perhitungannya. Dan ini untuk pembuatan studi kasusnya. Jadi caranya saya agar bisa mendapatkan nilai agar sesuai ini, pertama saya bikin dulu rumus-rumus ini gitu. Jadi kemudian kan nanti misal pembelian bahan baku ini disama denganin ke arah sini. Nah, saya mencoba memasukkan angka gak random sih, tapi tetap harus masuk logika. Kayak nggak mungkin material awalnya 10 juta kemudian material akhirnya 15 juta gitu kan, agak nggak make sense. Jadi saya sambil membaca buku materi, saya melihat nilai mana yang lebih besar dibanding sebelahnya gitu. Jika dibandingkan kayak material awal selalu lebih besar ketimbang material akhir gitu. Jadi saya harus mencocok logi gitu. Jadi saya coba-coba masukin angka aja. Misal di sini saya masukin angka 15 juta, 13 juta, dan akhirnya sampailah ketemu di mana sudah sesuai dengan ketentuan data dari BOP, COGS, dan juga laba bersih. Memang yang susah itu ketika kita mencari COGS-nya. Kalau laba bersih itu kita cukup ngurangin di biaya pemasaran aja. Jadi kita cukup masukin nominal kita mau ngurangin berapa supaya dia hasilnya bisa 100 juta 850. Nah, kalau COGS ini kan harus kita mikir work in process awal sama akhirnya, kemudian kita harus mikir finish good awal akhirnya supaya bisa ketemu 70 juta 530. Nah, kalau BOP kan ya udah kita gimana caranya kita supaya dia hasilnya 39550, mungkin dengan 4 komponen, mungkin dengan 5 komponen gitu. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan terkait penjelasan dari tadi. Yang pertama pembuatan studi kasus dan kemudian perhitungan. Nah, untuk selanjutnya laporan harga pokok produksi atau laporan COGM akan dijelaskan oleh rekan saya Hasna Sumayah. Kepada Hasna Sumayah dipersilahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Hasna Sumayah akan mempresentasikan laporan harga pokok produksi atau COGM pada PT Adhari Telkom Indonesia untuk periode Desember 2025. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui total biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan sampai barang selesai diproduksi sebelum akhirnya dijual. Laporan harga pokok produksi adalah laporan yang merangkum biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, serta memperhitungkan persediaan barang dalam proses awal dan akhir sehingga diperoleh harga pokok produksi. Berdasarkan data kegiatan produksi Desember 2025, persediaan bahan baku awal sebesar 15 juta, persediaan barang dalam proses awal sebesar 9 juta, dan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 10 juta. Selanjutnya, untuk menghitung pembelian bersih, pembelian bahan baku sebesar 24 juta, ditambah biaya angkut pembelian atau ongkos pembelian sebesar 2.500.000, kemudian dikurangi retur pembelian sebesar 4.520.000, dan dikurangi potongan pembelian sebesar 4 juta, dan menghasilkan pembelian bersih sebesar 17.980.000. Kemudian untuk menghitung bahan tersedia untuk dipakai, 17.980.000 ditambah dengan 15 juta dan menghasilkan 32.980.000. Kemudian dikurangi persediaan bahan baku akhir sebesar 13 juta. Seperti yang sudah terlampir di sini. Kemudian bahan baku yang dipakai atau BBB ini sebesar 19.980.000.
Untuk menghitung total biaya produksi, diperlukan BTKL, BTKTL, BOP lainnya, biaya penyusutan mesin pabrik, dan biaya bahan penolong. Di sini tertera biaya pemasaran dan biaya iklan, tapi tidak termasuk karena di sini adalah perhitungan laporan harga pokok produksi atau biaya produksi. BTKL sebesar 12 juta, kemudian BTKTL sebesar 11.500.000, BOP lainnya sebesar 10.550.000, biaya penyusutan mesin pabrik sebesar 8 juta, dan biaya bahan penolong sebesar 9.500.000. Dan dapat dihasilkan total biaya produksi sebesar 71.530.000. Kemudian, untuk mendapatkan harga pokok produksi, kita memperhitungkan persediaan barang dalam proses. Total biaya produksi 71.530.000 ditambah dengan persediaan barang dalam proses awal sebesar 9 juta. Kemudian dihasilkan 80.530.000 rupiah. Kemudian nominal ini dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir sebesar 10 juta. Dan dapat dihasilkan HP produksi sebesar 70.530.000 rupiah. Sekian presentasi laporan harga pokok produksi dari saya. Bisa dilanjutkan oleh Bunga. Oke, jadi di sini saya Bunga Ramadhani Sudana akan menjelaskan laporan harga pokok penjualan dari studi kasus PT Adari Telkom Indonesia. Nah, di sini sudah ada laporan harga pokok penjualannya, perhitungannya. Lalu di sini ada data dummy dari studi kasus kelompok saya. Oke, lanjut. Kita di laporan harga pokok penjualan ini kita masukkan dulu persediaan barang jadi awalnya atau FG awalnya. Nah, dari data yang kelompok saya itu ada di jumlahnya 11 juta. Kita masukkan. Nah, lanjut kita masukkan WIP awalnya. Di data kelompok saya itu ada 9 juta. Kita lanjut lagi masukkan material atau bahan baku awalnya ada di 15 juta. Oke, di sini kita akan perhitungkan pembelian bersih materialnya. Nah, di sini ada 4 data. Pertama, kita masukkan dulu pembelian bahan bakunya itu ada di 24 juta. Datanya juga di 24 juta. Lanjut kita masukkan biaya angkut pembelian ada di 2.500.000. Terus ada retur pembelian di 4.520. Dan yang terakhir ada potongan pembelian dengan nominal 4 juta. Lalu di sini kita akan jumlahkan. Nah, hasil dari penjumlahan ini akan menjadi pembelian bersih dengan jumlah atau dengan total 17.980.000. Nah, ini pembelian bersih akan kita tambahkan dengan persediaan bahan baku awal atau material awalnya, yaitu 15 juta ditambah 17.980.000. Nah, hasilnya menjadi 32.980.000 itu untuk bahan tersedia untuk dipakai. Lanjut, kita masukkan persediaan bahan baku akhir, yaitu material akhir di datanya adalah 13 juta. Nah, di perhitungan ini menjadi hasil dari BBB atau bahan baku yang dipakai, yaitu 19.980.000. Jadi, persediaan bahan baku awal ditambah pembelian bersih, lalu dikurang lagi dengan material akhir menjadi perhitungan BBB, yaitu 19 juta. Lanjut, kita masukkan BTKL, BTKTL, BOP lainnya, biaya penyusutan mesin pabrik, dan biaya bahan penolong. Ini semua ada di data dummy studi kasus kelompok saya di sini. Lalu setelah itu kita jumlahkan semuanya menjadi 71.530.000. Nah, ini menjadi biaya produksi dari PT Adari Telkom Indonesia. Nah, di sini kita tambahkan lagi dengan WIP awalnya yaitu 9 juta. Jadi 9 juta ditambah 71.530. Totalnya menjadi 80.530. Nah, di sini kita kurangi lagi dengan WIP akhir. Nah, WIP akhir dari data demi kelompok saya itu adalah 10 juta. Di sini 80 juta dikurang 10 juta. Hasilnya menjadi 70.530.000.
Nah, ini masih belum selesai. Kita tambah lagi dengan dengan FG awal yaitu 11 juta. Jadi 11 juta ditambah dengan 70.530.000. Hasilnya menjadi 81.530.000 rupiah. Dan yang terakhir, kita kurangi dengan FG akhir, yaitu yang ada di data 9 juta. Jadi 81.530.000 dikurang dengan 9 juta, pas itu. Hasilnya menjadi 72.530.000 rupiah. Jadi, harga pokok penjualan PTA dari Telkom Indonesia itu ada di 72.530.000. Sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zikratul, yaitu tentang laporan laba rugi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunga. Di sini saya Zikatul Fikri bakal menjelaskan bagian laporan laba rugi. Di sini sudah ada lampiran laporan laba ruginya, dan di sini juga ada data-data kegiatan proses produksi pada studi kasus PT Adahari Telkom Indonesia. Di laporan laba rugi ini, pertama kita bakal menghitung penjualan bersihnya terlebih dahulu, mana itu ada penjualan itu sebesar 150 juta rupiah, dikurang dengan retur penjualan sebesar 5 juta rupiah, dan potongan penjualan dikurang 4 juta rupiah. Angka ini saya ambil dari data-data ini, dari data penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Lanjut ke harga pokok penjualan. Sini ada persediaan produk jadi awal, yaitu nominalnya sebesar 11 juta rupiah. Angka ini saya ambil dari finished good awal, yaitu sebesar 11 juta rupiah. Lanjut ke harga pokok produksi, yaitu persediaan barang dalam proses awal. Nominalnya sebesar 9 juta rupiah. Angka ini saya ambil dari data ini, itu work in proses awal. Oke, lanjut ke biaya produksi. Di sini biaya produksi ada terdapat persediaan bahan baku awal, pembelian bersih, persediaan bahan baku akhir, PTKL, BTKTL, BOP lainnya, biaya penyusutan mesin pabrik, dan juga biaya bahan penolong. Untuk angka dari persediaan bahan baku ini saya ambil dari material awalnya itu sebesar 15 juta rupiah. Dan untuk angka 17.980.000 ini saya ambil dari perhitungan pembelian bahan baku ditambah ongkos pembelian, lalu dikurang retur pembelian, dan dikurang potongan pembelian. Maka akan menghasilkan nominalnya sebesar 17.980.000 rupiah. Lalu untuk angka nominal ini, persediaan bahan baku akhir, saya ambil dari material akhirnya itu dikurang 13 juta rupiah. Untuk angka nominal 12 juta rupiah ini saya ambil dari sini. Dan begitu pula dengan PTKTL sampai biaya bahan penolong. Saya ambil datanya dari sini. Maka akan menghasilkan nominal biaya produksinya itu sebesar 71.530.000 rupiah. Maka ini hasil dari perhitungan angka ini. Lalu, eh, di mana dapatnya 80.530 ini? Dapatnya dari eh, nominal persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya produksi. Itu maka akan menghasilkan nominalnya sebesar 80.530.000 rupiah. Gitu. Lanjut ke persediaan barang dalam proses akhir, yaitu nominalnya sebesar 10 juta rupiah. Angka ini saya ambil dari work in proses akhir, yaitu sebesar nominalnya sebesar 10 juta rupiah. Nah, di mana dapatnya harga pokok produksi, total harga pokok produksi ini, itu dapatnya dari total biaya produksi ini dikurang biaya maaf. Di mana dapatnya total harga pokok produksi ini dapatnya dari total biaya produksi, yaitu 80.530.000 rupiah, dikurangi persediaan barang dalam proses akhirnya itu 10 juta rupiah. Maka akan menghasilkan nominalnya sebesar 70.530.000 rupiah. Dan di sini juga ada 81.530.000 rupiah. Nominal ini dapatnya dari persediaan produk jadi awal ditambah total harga pokok produksi. Itu sebesar 70 juta, sebesar 81.530.000 rupiah. Hasilnya segitu. Dan di sini juga ada persediaan produk jadi akhir, nominalnya sebesar 9 juta rupiah. Angka ini saya ambil dari sini, dari finish good akhirnya itu nominalnya sebesar 9 juta rupiah. Oke, untuk mendapatkan total harga pokok penjualan, di sini dapatnya dari total harga pokok produksi dikurangi persediaan produk jadi akhir. Itu 81.530.000 rupiah dikurangi 9 juta rupiah.
maka akan menghasilkan nominalnya sebesar Rp72.530.000. Nah, untuk mencari laba kotornya, di sini saya hitung dari penjualan dikurangi retur penjualan, dikurangi potongan penjualan, dan dikurangi juga harga pokok penjualan. Maka akan menghasilkan nominal laba kotornya sebesar Rp108.470.000. Gitu. Lanjut ke biaya personal. Biaya personal ini terdapat dua nama akun, yaitu biaya pemasaran dan biaya iklan. Angka biaya pemasaran dan angka biaya iklan ini saya ambil dari sini, yaitu 4.500.000 dan 3.120.000 rupiah. Maka kita totalin biaya operasionalnya, yaitu nominalnya sebesar 7.620.000 rupiah. Dan untuk mendapatkan si laba bersih usaha ini, kita akan ngurangin si laba kotor ini, kita kurangin total laba kotor ini, kita kurang total biaya operasional, yaitu Rp108.470.000, dikurangi total biayanya itu Rp7.620.000. Maka akan menghasilkan nominal laba bersihnya, yaitu sebesar Rp100.850.000. Dan itulah penjelasan laporan laba rugi pada PT Adahari Telkom Indonesia. Mungkin sekian laporan yang saya jelaskan dan penutup dari presentasi kelompok 7. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.